Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan nama Vinka Rahmanila dengan nomor induk mahasiswa 12030507171 yang bertepatan di kelas Ilmu Hukum D akan mempresentasikan atau menjelaskan juga memaparkan mengenai pengertian juga sejarah dari judicial review sehingga bisa berlaku di Indonesia itu sendiri. Dan sebelumnya, saya ingin memberitahukan bahwasannya saya lebih banyak menggunakan referensi-referensi dari elektronik buku, elektronik internet, maupun elektronik jurnal yang saya dapatkan dari Google, lebih tepatnya itu dari Google Scholar, dan juga ada beberapa yang saya dapatkan itu dari Garuda.com, di mana Garuda.com ini adalah salah satu perkumpulan jurnal dan juga artikel yang akan muncul sesuai dengan keyword yang kita cari dalam web Garuda.com tersebut. Dan untuk pengutipan, di sini saya mengutip menggunakan body note dan kurang lebih banyaknya, hampir semuanya itu saya mengutip referensi dari sesuatu yang elektronik atau tidak berbentuk fisik seperti itu. Dan semuanya itu saya dapatkan rata-rata dari Google. Dan untuk langsung kepada pembahasan. Dalam bahasan pertama itu seperti yang bisa dilihat di layar bahwa saya menjelaskan mengenai pengertian juga definisi dari judicial review itu sendiri. Judicial review itu sering kita dengar dengan kata lain yaitu hak uji material. Ialah suatu kewenangan daripada lembaga peradilan untuk menguji kebenaran maupun kekuatan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Hal tersebut atau pengertian tersebut saya kutip dari seri bahan bacaan kursus hak asasi manusia untuk pengacara tahun 11 tahunanisme judicial review yang ditulis oleh Ibu Dian Rositawati SH seperti itu. Dan judicial review di Indonesia itu dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi juga Mahkamah Agung. Judicial review akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ketika suatu peraturan hendak dilakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu akan dilakukan oleh Mahkamah Agung jika dilakukan judicial review atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Lalu akan timbul suatu pertanyaan, siapa yang berhak untuk mengajukan judicial review ini? Jawabannya adalah segala pihak yang merasa atau menganggap hak konstitusinya telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang tersebut, rekan-rekan sekalian. Dan dalam paragraf kedua, saya masih menjelaskan mengenai judicial review secara general atau gambaran umum mengenai judicial review, di mana saya menyebutkan bahwa judicial review itu tidak lain merupakan upaya untuk melakukan review atau penilaian kembali, peninjauan kembali, juga pengujian kembali atas norma hukum yang tertib, baik dalam bentuk produk pengaturan atau regeling, penetapan best checking, ataupun produk pengadilan vonis, yang dimana judicial review ini merupakan mekanisme untuk pengendalian dan kontrol norma hukum oleh suatu lembaga peradilan. Karena itu, di Inggris, pemeriksaan atas produk-produk administratif oleh peradilan tata usaha juga disebut dengan perkataan judicial review. Demikian pula di Amerika Serikat, upaya hukum peninjauan kembali juga disebut dengan judicial review. Dan dalam pengertian yang lebih teknis di Indonesia, yang dimaksud dengan perkataan judicial review itu tidak lain merupakan upaya hukum untuk menilai atau tindakan pengadilan untuk menguji peraturan perundang-undangan baik dari segi materi ataupun pembentukannya. Bagaimanapun diperlukan adanya suatu pelembagaan judicial review atau hak uji material oleh suatu lembaga negara atas undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berada di tingkatan bawahnya. Urgensi pelembagaan judicial review itu semakin relevan ketika disadari melimpahnya peraturan yang ternyata dianggap saling berbenturan baik secara vertikal maupun horizontal. Dan judicial review ini
berfungsi untuk mengawal setiap produk peraturan perundang-undangan agar senantiasa konsisten dengan peraturan di atasnya. Dan pelembagaan judicial review itu dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan dengan peraturan dasarnya atau membangun tata hukum sesuai apa yang digariskan dalam Pancasila sebagai dasar ideologi, cita-cita hukum, serta stat fundamental norm. Dan pengujian konstitusionalitas yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dibatasi hanya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa demikian? Karena hal tersebutlah suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap tidak logis apabila bertentangan dengan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan suatu undang-undang tersebut dapat dibatalkan keberlakuannya apabila telah dianggap melanggar atau bertentangan dengan konstitusi negara. Muhammad Mahfud MD mengemukakan bahwa terdapat 3 alasan hingga pada akhirnya mengapa judicial review ini sangat penting untuk diadakan. Yang pertama, hukum sebagai produk politik senantiasa memiliki watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Dan yang kedua, sebagai alat kontrol terhadap konsistensi antara produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan dasarnya. Dan yang ketiga, setiap produk hukum akan mencerminkan visi dan kekuatan politik pemegang kekuasaan yang dominan, sehingga tidak sesuai dengan hukum-hukum dasarnya atau bertentangan dengan peraturan yang secara hierarkis itu lebih tinggi. Maka, dari urgensi tersebutlah judicial activation penting untuk dilakukan agar terjamin sinergitas antara undang-undang dasar dengan peraturan di bawahnya, sehingga nantinya tidak akan terjadi lagi atau setidaknya dapat memutus inkonstitusionalitas sebuah peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi memahami bahwasanya Undang-Undang Dasar dalam kaitannya dengan uji materi secara ekstensif. Artinya, bukan hanya konstitusi yang tidak tertulis, dalam hal ini juga nilai-nilai ketatanegaraan beserta kebiasaan dan kesadaran hukum bangsa. Semua ini telah menjadi bagian oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkaranya. Lalu, pada poin kedua, sesuai dengan judul materi kali ini, selain saya membahas mengenai pengertian juga konsep umum mengenai judicial review, saya akan membahas mengenai historis atau sejarah hingga akhirnya judicial review ini ada di Indonesia. Jika kita telusuri secara historis, pada tahun 1796, Amerika Serikat melakukan praktik judicial review oleh Mahkamah Agung. Pada saat itu, Mahkamah Agung menolak adanya gugatan atas Undang-Undang Pajak, sehingga menyatakan bahwa Undang-Undang Pajak tetap konstitusional dan tidak akan dilakukan pembatalan terhadap undang-undang tersebut. Lalu beranjak pada tahun 1803. Pada faktanya saat itu secara konstitusional Amerika Serikat tidak mengatur mengenai adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review. Sehingga kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review hanyalah berdasar pada sumpah jabatan yang senantiasa berisi mengenai penegakan konstitusi oleh Mahkamah Agung. Sehingga dianggap bahwasannya Mahkamah Agung berhak untuk melakukan judicial review. Berawal dari hal tersebutlah sehingga akhirnya muncul kewenangan judicial review yang saat ini identik dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi jika di Indonesia seperti itu. Mahkamah Konstitusi sendiri itu baru diperkenalkan oleh Hans Kelsen pada tahun 1919. Pada saat itu Hans Kelsen
menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan suatu tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional. Untuk itu, perlu diadakan organ khusus yang kita kenal saat ini dengan sebutan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Jika melihat presiden historis mengenai pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, maka sesungguhnya ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang juga selaras dengan yang pernah dikatakan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada saat itu, Muhammad Yamin pernah mengusulkan agar Mahkamah Agung diberikan suatu kewenangan judicial review. Namun, pada saat itu, usulan tersebut disanggah oleh Bapak Supomo dengan alasan bahwa yang pertama, konsep dasar yang dianut dalam Undang-Undang Dasar yang telah disusun juga disepakati bukan merupakan konsep pemisahan kekuasaan, melainkan konsep pembagian kekuasaan. Dan yang kedua, tugas hakim ialah menerapkan undang-undang, bukan menguji suatu undang-undang. Dan yang ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sehingga pada akhirnya, ide mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dihilangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, rekan-rekan sekalian, dalam perjalanannya, ternyata kebutuhan akan adanya suatu mekanisme judicial review semakin terasa sekali. Banyaknya tuntutan mengenai hal tersebut baru dapat terpenuhi setelah terjadi reformasi yang membuahkan suatu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam 4 tahap. Pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, barulah adanya suatu perumusan pada pasal 24C yang memuat ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi. Sejalan dengan ditetapkannya ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditetapkan pula lah kepanitraan Mahkamah Konstitusi yang akan mengemban tugas membantu kelancaran tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi di bidang administrasi yudisial. 5 tahun pertama pembentukan Mahkamah Konstitusi ternyata telah berhasil memperkenalkan diri kepada masyarakat sebagai lembaga negara baru hasil reformasi melalui berbagai kegiatan temu wicara dengan berbagai elemen masyarakat, terutama perguruan tinggi begitu. Dan tidak hanya itu, setelah bekerja penuh selama 5 tahun, Hakim Konstitusi periode pertama sejak tahun 2003 hingga 2006 telah memutus 205 perkara dari keseluruhan 207 perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Perkara-perkara tersebut meliputi 152 perkara pengujian undang-undang, 10 perkara sengketa kewenangan lembaga negara, dan 45 perkara perselisihan hasil pemilu. Hal tersebut saya ambil dari website Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dan berdasarkan hal yang telah saya sebutkan, maka sesungguhnya kewenangan judicial review, Mahkamah Konstitusi tertuju pada pengujian konstitusionalitas atas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Model pengujian semacam ini bisa pula disebut sebagai judicial review bidang konstitusi atau ketatanegaraan. Sifat pengujian tidak terbatas pada pengujian konstitusionalitas secara material atau substansi undang-undang, akan tetapi termasuk pengujian secara formil juga. Jadi walaupun hanya secara material gitu ya, pengujian tidak terbatas dalam sifatnya, namun bisa juga termasuk juga secara formil atas undang-undang. Sehingga dikala undang-undang yang diuji itu dinyatakan terbukti bertentangan dengan undang-undang dasar, maka secara formil undang-undang yang bersangkutan tidak mengikat publik
Dalam arti daya laku secara yuridis formal undang-undang yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, sehingga sudah tidak ada kekuatan hukumnya karena sudah tidak mengikat begitu. Demikian pula halnya jika dalam pengujian secara material. Salah satu pasal dari undang-undang yang dimohonkan judicial review dinyatakan terbukti bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka materi muatan atau substansi pasal yang dimohonkan itu dinyatakan tidak mengikat meskipun undang-undangnya secara formal itu masih berlaku. Sehingga rekan-rekan sekalian, dengan apa yang telah saya sampaikan mengenai pengertian juga sejarah dari judicial review, kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya judicial review atau hak uji material dalam suatu peraturan perundang-undangan itu sangat-sangat penting untuk ada, untuk diketahui eksistensinya. Karena misalkan ada suatu lembaga ataupun seseorang yang ternyata merasa hak konstitusionalnya itu tercederai ataupun dirugikan, maka kita bisa mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Dan ternyata sejarah yang dihasilkan, mengapa hingga akhirnya judicial review ini berlaku di Indonesia, karena permasalahan-permasalahan ketatanegaraan yang ternyata semakin kompleks. Begitu pula di masa yang akan datang. Kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana permasalahan ketatanegaraan akan muncul ke depannya dengan kompleksitas yang lebih naik tingkat lagi seperti itu. Sehingga saya rasa judicial review ini memang benar-benar sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat diperlukan dengan adanya suatu permasalahan yang semakin kompleks di masa yang akan datang. Dan sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian juga sejarah judicial review peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semoga kurang lebihnya dapat menjadi suatu manfaat yang besar bagi rekan-rekan sekalian, dan apabila terdapat suatu kesalahan, maka saya mohon untuk dimaafkan karena saya pun masih berada dalam proses pembelajaran, dan semoga kesalahan yang saya lakukan pada saat ini dalam menjelaskan materi pengertian juga sejarah judicial review dapat dijadikan suatu pembelajaran bagi rekan-rekan sekalian di rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.